Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, gelombang optik kelas 5C, yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Hamdan Nugraha, lalu ada teman saya, Sidik Andika, dan juga Yulia Fajrianti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai alat peraga. Nah, alat peraga ini sangat bermanfaat bagi guru dalam membantu cara belajar aktif melalui simulasi, sehingga siswa dengan cepat dan mudah memahami konsep-konsep fisika yang dipelajari. Nah, sedangkan menurut Sri Yono, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan alat peraga yaitu tujuan pengajaran yang hendak dicapai, siapa yang akan menggunakan alat peraga, alat mana yang akan digunakan, dan kepada siapa alat itu digunakan, dalam situasi bagaimana alat itu akan digunakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai alat peraga reflection shadow yang akan kami buat atau Play-Doh. Nah, alat reflection shadow ini merupakan alat peraga yang dihadirkan untuk menunjang materi optik. Nah, optik berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan, dan optik juga merupakan bagian dari fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Alat optik juga ini berupa benda bening yang dapat menghasilkan bayangan melalui pemantulan ataupun pembiasan cahaya, seperti mata, cermin, kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa materi optik ini akan selalu berkaitan dengan cahaya. Nah, salah satu sifat cahaya yaitu refleksi. Nah, refleksi ini merupakan peristiwa pemantulan cahaya di mana ketika cahaya mengenai suatu bidang pantul, sehingga akan terjadi proses pemancaran kembali cahaya tersebut. Nah, salah satu peristiwa pemantulan cahaya yaitu saat bercermin ketika menggunakan cermin datar. Nah, cermin ini merupakan salah satu dari alat-alat optik yang terdiri dari berbagai macam cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, pada cermin datar itu adalah cermin yang memiliki permukaan bidang datar, di mana penggunaan cermin datar ini biasa digunakan untuk bercermin. Nah, bayangan pemantulan juga pada cermin datar ini menghasilkan bayangan yang maya, tegak dengan benda aslinya, dan sama besar juga bayangannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sidik Andika. Oke, baik. Untuk berikutnya, di sini ada rancangan alat peraga. Nah, untuk rancangannya sendiri, di sini kita membutuhkan 2 buah cermin datar, 1 buah papan kayu, lalu buser derajat 360 derajat itu 1 buah, lalu penyangga atau bingkai cermin 2 buah, lem kayu secukupnya, engsel kayu 2 buah, sekrup secukupnya, gergaji 1 buah, mesin bor 1 buah, cat kayu berwarna secukupnya, thinner secukupnya, kuas 1 buah, penghalus kayu 1 buah, obeng 1 buah. Nah, sebenarnya seperti gergaji 1 buah, gergaji, lalu mesin bor, obeng, penghalus kayu itu sebetulnya opsional. Cuman karena kita ingin alatnya itu rapi, maka kita membutuhkan bahan-bahan seperti itu. Lalu di sini ada diagram alir rancangan alat peraga. Nah, untuk flowchartnya sendiri seperti ini ya, bisa dilihat pada gambar yang ini. Nah, di sini mulai jika iya, lalu persiapan desain, lalu mengumpulkan data-data desain, lalu kita mendesain. Selanjutnya memposisikan 2 cermin datar di atas papan landasan dan tempatkan buser derajat di antara kedua cermin datar. Nah, jika berhasil, lalu memilih alat dan bahan. Nah, jika tidak berhasil, kembali lagi memposisikan 2 cermin datar di atas papan landasan dan tempatkan buser derajat di antara kedua cermin datar. Nah, jika berhasil, memilih alat dan bahan yang tadi sudah disebutkan, lalu kita masuk kepada proses pembuatan alat, lalu merangkai komponen dari alat dan bahan yang tadi sudah kita sediakan. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian atau pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh 2 cermin datar. Nah, pada poin ini kita sudah melakukan praktikum. Nah, jika tidak berhasil, kita kembali lagi
pada proses desain. Kita kembali lagi pada proses desain. Nah, jika tidak berhasil ini berarti di proses di sini tuh ada yang salah, kayak gitu. Jadi ketika di sini salah atau ketika proses pembuatan alat itu tidak presisi gitu, tidak sesuai dengan busurnya, maka itu nanti tidak akan berhasil gitu. Maka jatuhnya kita mendesain ulang. Nah, untuk step by stepnya seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar flowchart ini. Jika berhasil, maka selesai. Nah, untuk rancangan alat reflection shadow-nya sendiri, kita membutuhkan papan landasan yang ini, yang kotak ini, papan landasan. Lalu kita membutuhkan 2 cermin, yang kotak ini cermin pertama dan ini cermin kedua. Lalu untuk busur 360 derajat di bawah cerminnya. Nah, nanti si cermin ini, 2 cermin ini tuh bisa digeser-geser sesuai busur, sesuai berapa derajat yang kita butuhkan, kayak gitu. Nah, nanti kita menyimpan bendanya tuh di sebelah sini. Dan nanti ketika bendanya ada di sini, maka pantulan cerminnya tuh kemana gitu. Nah, itu yang akan kita amati. Seperti itu. Untuk berikutnya ada prosedur pembuatan alat peraga atau reflection shadow yang akan disampaikan oleh Yulia. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai prosedur pembuatan alat peraga reflection shadow. Nah, sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan bahwa pada alat peraga reflection shadow ini terdapat 3 bagian, yaitu landasan sebagai landasan atau papan landasan, yang kedua ada bagian cermin, dan yang ketiga yaitu busurnya. Yang pertama yaitu pembuatan papan landasan. Ya, prosedur yang dilakukan yang pertama yaitu siapkan sebuah papan kayu. Yang kedua yaitu potong kayu tersebut hingga berukuran 70 cm x 70 cm menggunakan gergaji. Yang ketiga, haluskan seluruh permukaan papan kayu menggunakan hamplas. Yang keempat, jika papan kayu ingin terlihat lebih menarik, cat papan kayu tersebut menggunakan cat kayu. Setelah pembuatan papan landasan selesai, maka dilanjutkan dengan pembuatan bagian cermin. Yang pertama yaitu siapkan bingkai cermin dan cermin yang berukuran 50 cm x 30 cm. Untuk bingkai cermin bisa menggunakan yang berukuran lebih sedikit dibandingkan ukuran cermin. Yang kedua, tempelkan cermin ke bingkai cermin yang berfungsi sebagai penyangga cermin menggunakan lem kayu. Yang ketiga, lalu lubangi sedikit di bagian sisi kedua bingkai atau penyangga cermin sebagai tempat sekrup untuk engsel nantinya ditempelkan menggunakan paku. Yang keempat yaitu tempelkan engsel dan sekrup pada masing-masing sisi 2 bingkai atau penyangga cermin datar. Arahnya berhadapan menggunakan obeng. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu periksa kembali apakah kedua cermin tersebut telah tertempel dan bisa diputar dengan baik. Untuk step selanjutnya atau prosedur pembuatan alat peraga yang selanjutnya yaitu mengenai penempelan busur derajat. Nah, pada penempelan busur derajat ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan busur derajat yaitu 360 derajat. Yang kedua, tempelkan busur derajat di bagian tengah permukaan papan landasan menggunakan lem kayu. Dan yang terakhir yaitu diamkan sampai kering dan menempel dengan baik. Untuk selanjutnya mengenai penggunaan alat peraga akan dijelaskan oleh saudara Sidik Andika. Baik, untuk berikutnya mengenai penggunaan alat peraga. Nah, di sini untuk penggunaan alat peraga sendiri, yang pertama yaitu menyiapkan semua komponen alat peraga yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang kedua, simpanlah 2 cermin datar yang telah digabungkan tepat di atas bagian busur derajat yang tadi sudah dijelaskan untuk pembuatannya seperti apa. Lalu cermin ini digeserkan hingga membentuk sudut yang diinginkan. Lalu yang keempat, amati pada kedua cermin tersebut berapa jumlah benda bayangan yang tampak. Yang kelima, catat hasil percobaan yang telah diperoleh. Yang keenam, ulangi langkah-langkah tersebut menggunakan variasi sudut apit yang berbeda-beda. Nah, untuk penggunaan alat peraganya seperti itu untuk mendapatkan data nantinya. Saya kembalikan kepada Rahmat. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3 yang sudah menjelaskan
mengenai alat peraga reflection shadow atau Play-Doh. Nah, dari pemaparan yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 3 itu dapat disimpulkan bahwa memang alat peraga ini sangat dibutuhkan untuk menunjang alat untuk menunjang materi mengenai optik. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa materi optik itu kan akan selalu berkaitan dengan cahaya. Jadi dan salah satu sifat dari cahaya itu tadi dijelaskan ada refleksi, dan di mana refleksi itu merupakan peristiwa pemantulan cahaya ketika cahaya mengenai suatu bidang pantul sehingga akan terjadi proses pemancaran kembali cahaya tersebut. Dan salah satu peristiwa pemantulan cahaya yaitu saat bercermin menggunakan cermin datar. Nah, ketika membuat alat peraga itu disarankan untuk membuat alat peraga menggunakan bahan yang berukuran yang lebih besar seperti penggunaan cermin datar yang memiliki panjang dan lebar yang cukup besar, agar ketika melakukan percobaan itu bayangan yang terbentuk itu akan terlihat lebih jelas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.